Halo, jumpa lagi dengan gua. Di sini gua nggak mau basa-basi ya, karena menurut gua ini salah satu ilmu penting yang harus setiap orang minimal tahu kalau nggak bisa memahami. Ya, nggak tiap orang juga sih. Ya minimal harus banyak orang tahu lah soal ini. Jadi, intinya tuh ada salah satu pemahaman yang penting banget sebagai peta untuk melihat atau memahami pengetahuan dunia. Jadi, gue dapat hal ini tuh setelah gue dengar podcast atau artikel gitu dari Sabda, yakni founder Zenius. Zenius ya, bukan Genius. Genius itu bank, kalau Zenius itu lembaga kayak bimbel gitu, atau bimbingan belajar. Jadi seperti judul ya, 4 domain pengetahuan bagi Sabda untuk kita memahami pengetahuan di dunia ini. Dia sudah menyederhanakan banget untuk klasifikasiin tiap pengetahuan yang ada di dunia. Langsung aja kali ya. Jadi, yang pertama ada domain pengetahuan absolutely absolute atau absolut yang benar-benar absolut. Pengetahuan ini memiliki nilai valid atau invalid yang berkaitan dengan proses berpikir. Contoh dari pengetahuan ini adalah matematika dan logika. Bahkan nih, sifat dari domain pertama ini tuh universal, berlaku dimanapun di semesta ini, karena yang sifatnya hanya dibangun melalui proses berpikir. Jadi, kalau misal ada alien cerdas di galaksi lain, pasti nilai pi dari mereka bakal sama dengan kita, yakni 3,14 sekian. Karena pengetahuan pada domain ini tuh dibangun dari definisi di atas definisi. Jadi memang nggak berkaitan dengan bukti atau fakta yang ada di dunia. Jadi misal nih ada premis. Premis 1, semua makhluk hidup memiliki 2 kaki. Premis 2, batu adalah makhluk hidup. Kesimpulan yang bisa ditarik dari 2 premis di atas adalah batu memiliki 2 kaki. Nah, kalau bertanya apakah ini valid kesimpulannya, jawabannya iya valid. Dan ini tuh udah sesuai dengan domain pengetahuan pertama ini. Tapi kalau ditanya apakah sudah benar, ya belum tentu. Secara realistis apa benar semua makhluk hidup punya 2 kaki? Atau apa benar batu itu makhluk hidup? Nah, benar salah dari suatu pengetahuan ini tuh ranah dari domain pengetahuan kedua. Oke, masuk ke domain kedua, yakni relatively absolute, atau bisa dibilang domain yang secara relatif absolut. Pada domain ini, pengetahuan yang ada memiliki nilai benar atau salah, dan domain ini biasa disebut dengan ranah empiris. Contoh dari pengetahuan domain ini ya kayak sains, fisika, kimia, biologi, dan penelitian-penelitian lain seperti itu. Jadi, menyambung yang premis tadi, semua makhluk hidup memiliki 2 kaki, dan batu adalah makhluk hidup, dan kesimpulannya adalah batu memiliki 2 kaki. Nah, pada domain ini, kita tuh harus cek secara fakta. Apakah semua makhluk hidup punya 2 kaki? Tentu jawabannya kan tidak. Lalu, apakah batu itu makhluk hidup? Ya tentu juga kan tidak. Jadi, walaupun secara penalaran premis dan kesimpulan tadi valid, tapi secara empiris ini tuh salah. Kaitannya domain 1 dan domain kedua adalah ketika kita memikirkan suatu fenomena alam, kita harus membuat dugaan akan sebab kenapa fenomena tersebut terjadi. Setelah itu, kita menggunakan pengetahuan pada domain 1 untuk membantu menganalisis data atau fakta yang ada secara logika atau matematis, sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang lebih akurat. Lalu kita pada domain ketiga, yakni absolutely relative, atau bisa dibilang benar-benar secara absolut relatif. Nah, pada domain ini tuh suatu hal dinilai dengan baik atau buruk. Contoh pada domain ini adalah etika atau moralitas. Nah, pada ranah domain pengetahuan ini, etika dan moralitas, nilai pada domain ini memang sangat bergantung pada kesepakatan dari kelompok masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut. Misal nih, pada budaya Jawa terdapat tingkatan-tingkatan bahasa. Kalau ngomong ke orang yang lebih tua, katakanlah nggak boleh ngokok atau harus krama. Nah, hal ini tuh nggak berlaku di Amerika atau di Inggris, karena bahasa di sana hanya satu, yakni bahasa Inggris. Tapi kedua kebudayaan ini, entah Jawa atau Inggris, secara nilai tak ada yang bisa disebut valid dan nggak valid, atau mana yang lebih benar atau mana yang lebih salah. Tapi pada hal ini, karena masuk ranah etika, maka lo bisa dibilang baik kalau lo orang Jawa dan ngomong krama ke orang yang lebih tua. Tapi hal ini sendiri karena sifatnya benar-benar relatif juga bisa diperdebatkan antar budaya. Apakah dengan ngomong krama ke orang yang lebih tua secara komunikasi bisa lebih efektif? Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya.
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditarik ke ranah domain 2 atau empiris untuk bisa diteliti dengan hasil yang lebih akurat. Lalu masuk pada domain keempat, yakni relatively relatif, atau secara arti bisa dibilang domain yang secara relatif itu relatif. Pada domain pengetahuan ini, nilai dari suatu hal bisa dinilai dengan suatu hal tersebut bagus atau jelek. Nah, beda dengan domain ketiga tadi yang benar-benar absolutely relatif. Pada domain ini, relatifnya tuh relatif. Hal ini karena pengetahuan pada domain ini dilihat oleh orang atau komunitas masyarakat dari asal manapun punya kecenderungan yang sama ketika melihat suatu hal yang berkaitan dengan domain pengetahuan ini, atau punya tendensi yang sama untuk menilai apakah hal ini bisa dibilang bagus atau jelek. Jadi misal nih, lo tanya ke orang Jepang, Afrika, Eropa, atau Indonesia sekalipun, kira-kira lebih indah mana pemandangan gurun, gersang, gak ada sumber air dengan gambar hutan hijau, ada rumah dan jalan setapak, lalu ada rusa, serta ada danau juga. Nah, mayoritas orang, walau berbeda latar belakang budaya, pasti akan menjawab gambar kedua lebih indah. Hal ini tuh karena cara manusia melihat kecantikan itu dipengaruhi oleh kesempatan dia untuk survive atau bertahan. Jadi ketika kita ngelihat gambar satu, secara nggak langsung alam bawah sadar kita tuh sadar bahwa di gambar satu resource yang mendukung kita hidup tuh nggak ada. Sedangkan di gambar kedua, resource sebagai pendukung manusia hidup itu melimpah. Ada air, ada pohon atau tumbuhan, dan hewan yang bisa dimakan, serta ada jalan dan rumah yang menandakan keamanan daerah tersebut. BTW ya, cara pandang ini juga berlaku kenapa standar kecantikan ketika manusia cari pasangan, walau itu relatif tentunya, kalau dibedah lebih mendalam, itu memiliki beberapa parameter dasar yang mendukung manusia atau keturunannya untuk bisa lebih survive atau bisa lebih bertahan. Kayak misal nih, kenapa cowok suka cewek yang wajahnya simetris, kulitnya bersih, pinggul dan payudaranya besar? Atau kenapa cewek lebih suka cowok yang resourceful, kayak dia kaya dan dia pintar, memiliki upper body yang bagus, suka olahraga dan lain-lain? Ini tuh erat kaitannya dengan insting survival dari manusia. Tapi untuk topik ini kita bahas kapan-kapan ya. Nah, jadi itu semua adalah 4 domain pengetahuan yang menurut gue pribadi penting untuk lo ketahui. Domain-domain ini pasti akan bantu banget lo buat metain pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia. Bahkan bisa bantu banget untuk lo bisa mikir terus mecahin suatu masalah. Segitu dulu ya video dari gue. Kalau lo suka ya like, kalau nggak suka ya tinggal pencet tombol unlike. Dan jangan lupa, mari berani berpikir.